Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Kenalkan, nama saya Maria Rambo Hadaladi, NIM 220201070608, kelas MJ 502, semester 5, Prodi Manajemen PJJ S1. Nama dosen Farid Al-Rizki, SEMM. Mata kuliah e-commerce business. Tugas terstruktur puas. Judul tugas, produk kain tenun Sumba NTT. Kain tenun Sumba dengan motif penuh makna. Administrator Jumat 21 Juni 2019, 02.29 WIB. Oh ya, sorry. Ini motif-motif kainnya berbagai macam warna dan berbagai macam motif. Kekayaan keragaman Indonesia bukan hanya flora dan fauna saja, harus harus dari Sabang sampai Merauke, Migas sampai Rote. Keindahan Indonesia seakan tidak ada habisnya. Begitu juga dengan keragaman budaya, karya seni di Indonesia, ratusan suku bangsa yang mendiami 17.000 pulau di Indonesia sangatlah kaya dengan adat istiadat, tradisi, hingga pakaian yang digunakan. Kita mengenal kain songket atau beragam tenun khas. Kain ini dipakai dalam beragam acara adat, mulai dari pernikahan hingga menyambut menyambut tamu atau upacara adat. Dari beragam kain tenun Indonesia di Indonesia Timur, yaitu Nusa Tenggara Timur, ada satu pulau yang menghasilkan kain tenun nan indah. Pulau tersebut adalah Pulau Sumba yang dikenal dengan kain Sumba. Berdasarkan penelusuran, kain Sumba ini pembuatannya membutuhkan waktu sangat lama. Sehelai atau selembar kain Sumba pembuatannya bisa mencapai dari 6 bulan atau setengah tahun. Bahkan ada yang pembuatannya mencapai 3 tahun. Fantastis. Pembuatan kain bisa makan waktu 6 bulan hingga 3 tahun karena selain menenun dan membuat motif, ada sebias tahapan di mana kain harus diangin-anginkan selama sebulan sebelum dicelup di dalam minyak kemiri. Tahapan lain dalam pembuatan kain Sumba ini ada juga yang menguji kesabaran seperti menyimpannya dalam keranjang tertutup untuk mematangkan warnanya. Dalam tahap ini kain itu dibiarkan tidur seperti kita menidurkan anak. Dalam proses ini penenun membiarkan alam ikut campur agar kain menjadi lebih indah. Oh ya, oh iya, kain Sumba ini pewarnanya masih menggunakan pewarna alami, bukanlah pewarna buatan seperti bahan kain pabrik. Untuk membentuk motifnya, benang-benang tenun Sumba ini diikat menggunakan daun kewang, yakni semacam daun palem, agar warna pada motif berbeda dengan warna dasar. Sedangkan
Sedangkan untuk pewarnaan, penenun kebanyakan memakai akar mengkudu untuk mendapatkan warna merah, biru dari nila, coklat dari lumpur, dan kuning dari kayu. Setiap penenun memiliki resep khusus untuk pewarnaan ini. Mereka merahasiakan karena itu merupakan ciri dan keunikan dari kain yang dihasilkan. Keren bukan? Tenun Sumba ini juga memiliki motif yang berbeda-beda dan ah, maknanya tersendiri. Selain warna motif, kuda misalnya menggambarkan pahlawan, keagungan, dan kebangsaan karena kuda adalah harga diri bagi masyarakat Sumba. Sedangkan motif buaya atau naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita dan motif burung umumnya kakatua melambangkan persatuan. Selain itu, pada kain-kain yang kuno dijumpai pula motif mahang atau singa, rusa, udang, kura-kura, dan hewan lain. Pengerjaan kain Sumba ini dilakukan oleh gadis dan ibu-ibu di Sumba. Nah, pengerjaan juga dengan sabar dan penuh cinta, sehingga helai demi helai benang itu diberi roh dan menjadi kain tenun indah. Hasil penjualannya kemudian dipakai untuk menghidupi keluarga. Bahkan semenjak dari anak-anak berusia 8 sampai 10 tahun, para penenun ini sudah diajarkan untuk menghasilkan karya yang indah. Nah, seperti ini kain-kainnya. Penenun menunjukkan kain tenun Sumba yang didominasi dengan motif-motif hewan saat Festival Tenun Sumba di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Kamis 11 Juli 2019. Hewan sering dijadikan motif dalam kain tenun karena syarat makna bagi masyarakat Sumba. Besan lestari dari selembar kain tenun Sumba. Keindahan Sumba Nusa Tenggara Timur tak hanya tergambarkan pada luasnya savana, tenunnya pun menyimpan sejuta cerita dari jalinan benangnya ter, tercantum kearifan lokal yang menyiratkan pesan lestari kekayaan alam Sumba. Mama Karini Hara, 52, membentengkan kain tenunnya. Kain berukuran 2 meter kali 4 meter. Itu bergambarkan kakatua jambul jingga. Warnanya merah menyala berpadu dengan oranye atau orange dan biru tua, coklat, corak dan warna kain. Warna kain itu mengundang mata memandangnya. Selain indah, motifnya pun tergolong rumit. Saya menenunnya sejak 6 bulan lalu. Motif kakatua menjadi motif turun-temurun. Motif ini diajarkan ibu, nenek, dan pendahulu kami, tutur Mama Karina, dalam Festival Tenun Sumba di Waingapu, Sumba Timur, Juli lalu. Kakatua dalam kain itu digambarkan hinggap di ranting berhias, bunga berkelopak 4 dan 8.
Garis-garis dengan motif kotak turut menghiasi kain. Warna cerah mendominasi seperti cerminan warna jingga pada jambul kakatua. Nah, ini Mama Karina merekam betul wujud kakatua Sumba. Menurut dia, kakatua sering dijumpai di ladang semasa ia kanak-kanak. Burung itu bias, biasa biasa datang bergelombang bergerombol dan memakan jagung di ladang. Bagi masyarakat Sumba, kakatua jambul jingga menjadilah lambang kebersamaan dan musyawarah. Kakatua itu hidup berkelompok dan nuri hidup berkawan. Sama dengan kita manusia, tak, tak bisa hidup sendiri, harus berkelompok dan bersama-sama, kata Mama Karina. Nah, sedikit tambahan. Nah, ini cara menenunnya. Cara menenun kain sumbanya seperti ini, menggunakan uh, apa kayu segala macam. Nah, itu bahan-bahannya. Penenun menyelesaikan pembuatan kain tenun Sumba yang didominasi dan motif-motif hewan pada Festival Tenun Sumba di Wengapu, Sumba Timur, NTT, Kamis 11 Juli 2019. Hewan sering dijadikan motif dalam kain tenun karena syarat makna bagi masyarakat Sumba. Kakatua mengingatkan masyarakat pada kebijakan bermusyawarah. Hukum tertinggi dalam adat Sumba, Tetua Adat Kampung Bilah, Sumba Timur, Kataga PPKPKUA 70 mengatakan setiap kali ada persoalan musyawarah antar tertuala yang diutamakan, hasil musyawarah akan ditaati warga. Pengaruhnya lebih kuat ketimbang aturan atau hukum negara. Manuk-tata atau ayam hutan juga menjadi motif yang paling sering ditemui dalam lembaran kain tenun Sumba di antara motif fauna. Manuk-tata adalah motif yang paling banyak dipakai. Manuk-tata bisa digambarkan sedang berjalan menunduk sambil matuk tanah atau melebarkan sayap. Manuk-tata bagi penenun dianggap istimewa karena mengandung makna yang sangat tinggi dalam agama Merapu. Agama asli masyarakat Sumba, Manuk-tata menggambarkan sosok yang tinggi yang mengayomi kehidupan sekitarnya. Manuk-tata seolah seperti pembimbing kokoh yang mengingatkan pagi dan setiap bagiannya memberi arti ekonomi dan religi. Dalam setiap upacara adat, hati ayam digunakan sebagai sarana untuk melihat masa depan. Gambar dan patung ayam juga menghiasi makam-makam pemimpin Merapu. Hal itu menggambarkan betapa pentingnya Manuk-tata dalam hidup orang Sumba. Julang juga menghiasi wajah tenun Sumba. Julang Sumba dikenal sebagai ngokaria
dalam bahasa Sumba. Mokaria adalah lambang petani hutan. Ia terbang sambil menyebar biji agar tumbuh tanaman baru dalam hutan. Dalam kisah rakyat Sumba, Julang merupakan penjelmaan dari Raja Delu atau Maramba Delu. Ia berhasil naik ke langit tingkat 8, namun ia meninggal dan hidup kembali sebagai julang yang pulang membawa biji jagung untuk kemakmuran rakyatnya. Kisah julang itu turut diabadikan dalam selembar tenun. Julang julang ditenun dengan warna kuning, pucat, dan sayap biru tua dan dengan paruh berwarna merah. Motifnya mengingatkan rakyat Sumba tentang sang raja yang mengayomi rakyatnya. Nah, inilah burung julang yang bersarang di atas pohon. Julang Sumba bertegar di salah satu pohon di Taman Nasional Manopio Tanah Daro dan Laiwangi Manggaweti, Sumba Timur, NTT, Rabu 10 Juli 2019. Julang ini merupakan burung endemik Pulau Sumba. Kakatua, jambul, jingga, julang, dan ayam hutan hanya sedikit satwa yang direkam dalam tenun Sumba. Masih banyak motif lain yang bercerita tentang kekayaan ragam fauna. Nah, di antaranya Raja Udang atau kahiku, bebek atau randi, kuda atau cara. Penenun Sumba membuatnya dengan penuh ketekunan dan sepenuh jiwa mereka. Memulainya dengan memilin benang, mengikat kain, mencelup, menyimpan kain sehingga meresap serta menenun sesuai dengan motif yang direncanakan. Bagaimana tidak sepenuh jiwa? Kami menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk membuat kain tenun ini, kata Mama Karini. Dari kain itu, ribuan penenun Sumba menggantungkan hidup dari hasil kain tenun mereka. Saat pariwisata Sumba melihat kampung-kampung penenun seperti Kampera, Kapunduk, Rindi, Lewa, Tabundung, dan Tidas menjadi hidup. Kain dan motif uniknya memberi manfaat ekonomi kepada perajinnya. Kunci budaya. Selembar kain tenun Sumba tahtanya memberi nilai ekonomi. Lebih dari itu, kain bermotif satwa juga menjadi pengikat batin warga dengan alam sekitarnya. Dari motif tenun ada kearifan lokal yang diwariskan. Setidaknya ada 35 burung yang menjadi motif kain tenun Sumba. Sumba adalah bagian dari kawasan Wallachia yang punya keragaman fauna cukup tinggi termasuk jenis kakatua. Kakatua menjadi pengingat
akan akan pentingnya burung itu dalam semesta satwa jauh sebelum ditetapkan sebagai satwa dilindungi oleh negara. Kakatua menjadi salah satu burung yang dilarang untuk diburu di Sumba. Larangan menangkap kakatua ada dalam aturan adat Sumba. Salah satu pesannya adalah ambuk ambuk kutu duja mata nda kaka lakan lakan doaka ambau hambu lunja gor, goronda putih lunggu ana. Artinya janganlah janganlah menggendong burung kakatua dalam sarangnya dan jangan iri pada seekor monyet yang sedang menggendong anaknya. Penghormatan pada satwa-satwa itu berpengaruh terhadap habitat mereka. Ya, seperti ini burung-burungnya bersangkar di atas pohon. Bergam hijau bertegar di dalam salah satu pohon di kawasan uh, tanah tanah nasional Manupeo, Tanah Daru dan Laiwangi Manggaweti, Sumba Timur, NTT, Rabu 10 Juli 2019 di hutan bila yang masuk dalam kawasan tanam nasional Manupeo Tanah Daru dan Laiwangi Manggawiti Matalawa. Tempat tem- tempat kakatua jambul jingga dan julang Sumba banyak terlihat. Warga sangat menghormati hutan. Di kawasan ini setiap kali warga hendak menebang satu pohon di hutan, mereka harus meminta izin adat. Musyawarah pun digelar untuk memberi keputusan. Warga Sumba terbiasa patuh pada adat mereka. Mereka percaya siapapun yang melanggar akan kena hukum alam. Bisa ter, bisa terkena musibah bahkan meninggal seketika. Kata Yeremia Halakudu 45, warga Pila Sumba Timur. Kearifan lokal itulah yang menjadikan alam Sumba selaras hingga saat ini. Maman Surahman, Kepala Balai Taman Nasional Matalawa, mengatakan kearifan lokal punya peran penting dalam upaya konservasi dengan adanya satwa sebagai kunci budaya. Supaya konservasi bisa terjembatani, ada keselarasan di dalamnya ucapnya. Sumber dengan budaya tenunnya menciptakan keseimbangan lingkungan. Warga tahu jika sekali hutan berkurang atau hilang, keberadaan flora dan fauna pun terancam. Jika itu terjadi, berbagai satwa hanya bisa dilihat lewat jalinan tenun semata. Siwi Yunita Aris Prasetyo Luki Aulia. Demikianlah penjelasan tentang motif kain Sumba. Dan sekian dan terima kasih dan mohon maaf jika tugas kurang sempurna atau kurang bagus.
Saya mohon maaf. Terima kasih sebanyak-banyaknya, Pak.